Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu, sesudah semua pertanyaan-pertanyaan masuk, dan tadi ada pertanyaan yang setelah jam 16 masih ada pertanyaan. Terima kasih, sambutannya bagus sekali. Dan ada 15 orang yang bertanya dari 20 orang. Sangat bagus. Biasanya kalau kita bertemu langsung kan tidak sebanyak ini ya yang bertanya. Tapi Ibu akan kategorisasikan jawaban-jawaban ini. Yang pertama adalah masalah relevansi. Ini yang bertanya ini Rosikin, Kurota Ayun, Hanum, Anita, Pratiwi, Sitatun, Wahyu Widana, Novita Wulan, Khadijah Harahap, Iip Masrupah, kemudian Az-Zahra, Yuli, Muhammad Ridwan, Dian Megawati, dan Putri Mahadiah. Pertama mengenai relevansi ini, Ibu kelompokkan pertanyaan-pertanyaan itu mengenai relevansi. Bagaimana menjaga relevansi kurikulum? Nah, sebagaimana kita ketahui relevansi kurikulum itu mempunyai 3 dimensi ya. Yang pertama relevansi personal, yaitu apakah sesuai dengan cita-cita dari tiap-tiap individu, sesuai dengan kapasitas atau kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh individu dan minatnya tadi ya. Jadi itu relevansi personal. Yang kedua adalah relevansi epistemologi. Apakah yang diajarkan dalam kurikulum itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataukah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dari masing-masing, misalkan sesuai dengan prinsip keilmuan IPA, bahasa, matematika, seni dan sebagainya. Itu epistemologi ya. Lalu relevansi sosial yaitu kesesuaian dengan dunia kerja biasanya. Dunia kerja dan juga sosial budaya yang ada di tempat tersebut. Jadi ketika banyak pengangguran, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan bahwa kurikulum itu tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja. Nah, pertanyaan yang banyak sekali juga adalah mengenai kenapa sih kok berubah terus gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau kurikulum itu tidak berubah, sedangkan dunia di sekitar kita tuntutannya berubah, maka orang-orang yang mendalami mesin misalkan tidak berubah, tetap aja mesin 2 tak. Padahal sekarang mesin sudah jet, pesawatnya sudah pesawat jet. Nah itu kan lalu tidak relevan namanya dengan kemajuan zaman. Jadi selalu harus berubah. Hanya memang frekuensi berubahnya itu apakah berubah secara lancar, bisa diterima oleh semua pihak, tidak menimbulkan gejolak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesiapan untuk berubah itu juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi memang sepanjang masa kurikulum itu harus berubah ya, karena dunia kita sendiri juga berubah, tuntutannya berubah. Mengenai sarana yang belum merata, kemudian ada kepala sekolah dan guru-guru yang lain yang belum diikutkan dalam penataran mengenai kurikulum, apalagi ada yang sama sekali belum pernah ya. Sementara kurikulum 2013 itu sudah akan berumur 7 tahun loh. Ya, revisi tentu saja harus dilakukan karena sesuatu yang baru itu memerlukan adaptasi. Mengenai daerah terpencil, kemudian kenapa sih harus seluruhnya begitu? Memang karena kita menganut negara kesatuan. Kalau di Amerika kurikulum dan sebagainya itu ditentukan oleh negara bagian. Kalau di kita sudah janji di dalam Undang-Undang Dasar 45, kita adalah negara kesatuan dan kita dituntut untuk melaksanakan satu sistem itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang bahkan sudah direvisi pun masih begitu. Ya, satu sistem pendidikan karena kita negara kesatuan. Tentu saja ada ruang untuk adaptasi dengan keadaan di daerah, dengan budaya lokal,
Oleh karena itu ada yang namanya muatan lokal. Mengenai RPP selembar ini memang di koran ya agak ramai ini pernyataan Pak Menteri. Saya kira itu mungkin maksud beliau itu adalah jangan tebak-tebak, karena sekarang ini guru dituntut untuk menyiapkan laporan-laporan yang sangat banyak, sehingga mereka, maaf saya menggunakan istilah, terjerembab kepada rutinitas membuat laporan, jadi lebih administratif, seakan-akan tuntutan yang profesionalnya tuh agak tertarik ke bawah ya, menjadi pertanggungan jawab administratif. Itu sebabnya beliau mengatakan udah RPP selembar saja. Saya kira tidak selembar lah, itu sebetulnya ungkapan bahwa guru jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Kalau selembar memang tidak cukup ya, tetapi juga kalau seperti sekarang dikeluhkan oleh guru terlalu banyak tugas-tugas administratif, misalkan evaluasi yang otentik juga banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi oleh para guru. Kemudian mengenai penelitian, nah saya kira saya sarankan untuk searching ke Balitbang Dikbud ya. Balitbang Dikbud itu di sana ada pusat penelitian, dan selalu mereka itu menerbitkan penelitian-penelitian yang terbaru. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga melakukan evaluasi dan penelitian-penelitian. Jadi fungsi pendidikan tinggi kan diantaranya yang penting sekali adalah meneliti. Kemudian mengenai kepala sekolah yang tidak ikut penataran. Nah ini dia, pengalaman di dalam CBSA dulu, kalau ada penataran itu mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah sampai guru itu ikut di dalam penataran yang sama. Ada porsi yang dilakukan bersama-sama sehingga inovasi itu dipersepsi sama oleh 3 pihak, yaitu oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru. Satu bahasa. Kalau sekarang kepala sekolah tidak diikutkan penataran, bagaimana beliau akan memberikan saran, bahkan mungkin akan beliau itu secara psikologis merasa terpencil, merasa tidak sama dengan gurunya, maka bahkan bukan saja tidak suportif tetapi bisa akan menghalangi ya kemajuan di sekolah itu. Nah, ada pertanyaan yang sangat bagus, yaitu mengenai mastery learning, mengenai ketuntasan belajar. Di sini ada kekhawatiran ya dari Anda ini penanya ya, bagaimana kalau anak itu tidak tuntas belajar? Ini salah satu prinsip yang sangat penting di dalam belajar adalah ketuntasan belajar, yang apalagi yang sifatnya itu memerlukan prerequisite. Misalkan secara mudah ya, kalau orang itu belum paham tentang bilangan, bagaimana dia bisa melakukan operasi pengurangan, perjumlahan, perkalian atau pembagian. Kalau tidak bisa atau belum menguasai konsep perkalian, dia tidak akan bisa mengerjakan perhitungan pangkat misalkan. Kalau tidak menguasai konsep pangkat, dia tidak akan bisa melaksanakan operasi hitung mengenai akar, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi banyak juga sebenarnya kompetensi-kompetensi yang sifatnya paralel, yang tidak memerlukan prerequisite. Nah, mengenai kok perubahan terus-menerus gitu. Supaya diketahui di Indonesia ini, di lingkungan kementerian itu ada yang dinamakan Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi tugasnya adalah membuat standar-standar. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh beliau itu adalah membuat keputusan menteri yang draftnya disiapkan oleh para ahli. Salah satu yang pernah dilakukan, saya tidak tahu dengan ganti menteri ini
nasibnya seperti apa, tapi saran yang diberikan di dalam keputusan dari draft BSNP itu adalah bahwa kurikulum yang diubah secara radikal, secara menyeluruh harus melalui evaluasi yang menyeluruh juga. Jadi kalau sifatnya parsial itu eh, boleh-boleh saja, tapi juga melalui suatu evaluasi ya. Sedangkan kalau menyeluruh itu salah satu syaratnya kalau akan mengubah filosofi negara ya. Jadi misalkan kita negara demokratis menjadi negara yang kekuasaannya absolut atau yang terlalu liberal dan sebagainya, maka itu harus perombakan tentu saja. Sedangkan kita kan negaranya bukan negara yang menganut paham seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di daerah terpencil yang tingkat kompetensinya itu tertinggal lah dari kawan-kawannya yang ada di kota. Nah, ini fungsi yang secara regional sebetulnya lembaganya itu sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP. Itu tugasnya LPMP sebetulnya ya. Dan kepala-kepala dinas juga bukan provinsi tapi kabupaten dan kota itu bertanggung jawab penuh terhadap kompetensi yang dikuasai oleh para guru di wilayahnya masing-masing. Jadi dia harus berkoordinasi dengan tentu saja kecamatan dan ada kelompok kerja sekolah ya untuk sekolah dasar, sedangkan untuk sekolah menengah itu ada namanya MGMP. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum yang terlalu padat dan sebagainya. Itu berikan masukan kepada dinas ya dan kepada kecamatan, misalnya dinas di kecamatan agar diadakan evaluasi yang terus-menerus. Mudah-mudahan ini menolong. Saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.